Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur setiap kejadian, yang memberikan segala sesuatu, yang membuat langit dan bumi dan seluruh segala isinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih diperjumpakan, masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim melalui media sosial ini, Facebook dan YouTube. Mudah-mudahan sahabat yang gelisah hatinya, yang gundah merana jiwanya, dengan wasilah video live ini Allah berikan ketentraman, ketenangan, serta Allah berikan rasa dekat kepada sang pemilik ketenangan. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hari rasanya tidak live, 3 malam ada i'tikaf. Mudah-mudahan, saya doakan sahabat semuanya diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan dikuatkan, diluluskan dari setiap ujian dalam kehidupan ini. Karena bukan ujian, bukan soal yang sulit, tapi jawabannya yang salah. Setiap ada ujian, yakinlah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kepedihan, yakinlah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang mengundang kepedihan, yang mengundang musibah itu adalah kita, dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain kecuali dosa kita yang mengundang kesedihan dan kekecewaan serta kegundahan. Pasti dari dosa kita. Andai kata dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan tenang dalam hidup ini. Tapi karena dosa kita lakukan terus, tidak ada dosa yang besar, kata Rasulullah, kalau diulang-ulang terus dosanya. Mohon maaf, tidak ada dosa yang besar kalau senantiasa digempur dengan istighfar, taubatan nasuha. Dan tidak ada dosa yang kecil di hadapan Allah kalau terus ditambah, diulang-ulang, ditambah lagi. Bayangkan andai kata dosa kita, sekali dosa mengeluarkan belatung dari mata kita, dari hidung kita, dari lisan kita. Satu dosa misalkan keluar belatung, waduh, udah gak ada yang dekat dengan kita, sahabat. Karena Allah maha baik, maka setiap dosa Allah tutupin. Dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, ngambil hak orang lain, korupsi, ya, menyakiti, menzalimi, berdusta, kemudian curang. Itu andai kata satu dosanya keluar satu belatung, udah seperti apa muka kita. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki yang sudah kita perbaiki. Tinggal kita menata hidup dari hari ini ke depan. Itu yang Allah sukai dari seorang hamba. Jadi
Ada 3 hal prinsip kehambaan itu. Kalau 3 hal ini kita pahami, kita yakini, menjadi mendarah daging kita. Wah, Ustadz Syekh Muno, Masya Allah, ya udah agak serak. Hati-hati Syekh Muno ke Lampung ya, barakallah. Dan juga Ibu Vina, Ibu Suti ya, Bu Nuriana, Pak Heri, waalaikumsalam, Pak Jeffy. 3 hal tersebut ini adalah wajib kita pahami, kita yakini sebagai hamba Allah, supaya kita akan merasa ridho, tenang, tentram, dan senantiasa semangat terus di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, hakikat daripada hamba ini, la haula wala quwata illa billah. Hakikat hamba ini, hakikat makhluk ini adalah tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini seyakin-yakinnya tidak ada kekuatan diri kita. Dikasih diare 1 hari aja udah lemas, dikasih tipes 5 hari sudah lemas, nggak dikasih makan 1 hari lemas. Di mana letak kekuatan kita sehingga kita yakini, tak katakan selalu la haula wala quwata illa billah. Mendarah daging dalam jiwa kita, sahabat. Kalimat ini, itu kalimat pengakuan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula, tidak ada daya hamba ini, wala quwata, tidak ada kekuatan hamba ini, illa billah, kecuali kekuatan darimu ya Allah. Pada saat kita sudah yakin dengan kalimat ini, menjiwai kalimat ini, maka kekuatan Allah akan diberikan kepada kita lebih kuat lagi. Yang tadinya kita lemah jadi diberikan kekuatan, diberikan. Saya berulang kali lemah, mau naik podium, mau naik panggung, mau naik seminar, obat saya ditolong sama Allah selalu dengan sholawat, sahabat. Ini sudah berulang-ulang kali saya rasakan, luar biasa. Mau naik ke panggung, mau seminar, mau apa, selalu saya ketika lemes, ketika perut perih, belum makan, dengan sholawat luar biasa, sahabatku. Dan mengakui bahwa kita tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dari Allah. Tapi dengan wasilah sholawat itu akan lebih diijabah lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika saya mau mengisi di sebuah pondok pesantren, di sebuah masjid, itu dari pagi sampai sore nggak makan nasi, karena nasinya nasi wuduk, nasi kebuli, nasi goreng. Wah, akhirnya nggak makan. Tapi dahsyat seharian itu Allah berikan kekuatan, sholawat lagi, ngajak orang ratusan orang diajak sholawat. Itu kekuatannya dari Allah Azza wa Jalla, dahsyat luar biasa. Boleh dilakukan oleh sahabat-sahabat. Yang pertama apa? La haula wala quwata illa billah. Itu prinsip pertama seorang hamba. Yang kedua prinsipnya adalah lillahi ma fis samawati wal ard. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi itu semuanya milik Allah semata. Tidak ada yang memiliki, yang mengaku-ngaku punya ini, punya itu, cuman sebentar saja. Yang mengaku-ngaku punya istana megah, gantian saja. Istana presiden gantian, ganti udah berapa kali ganti, hilang ganti, wafat ganti gitu. Istana gubernur sama, gubernur selesai mati, kemudian ganti lagi, wafat lagi, ganti lagi. Nah, begitupun camat, begitupun lurah, dan begitupun diri kita. Kita akan digantikan oleh anak-anak kita, generasi kita,
Jangan menganggap orang lain aja yang akan sirna dari dunia ini, tapi diri kita pun sama. Maka prinsip yang kedua hamba ini adalah yakini seyakin-yakinnya bahwa semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Berarti kita gimana? Kita ini tak punya apa-apa, kita ini fakir, kita ini miskin di hadapan Allah, kecuali yang Allah titipkan setitik saja. Nah, kalau yakin dengan ini, kita nggak bakal sombong ketika kita diberikan rezeki melimpah, rezeki yang banyak, dan kita tidak akan pernah merasa minder kepada orang kaya. Tidak, nggak boleh menghormati orang karena kekayaannya. Tidak boleh, sahabat. Tidak boleh. Sayyidina Ali menyampaikan kita dilarang untuk menghormati seseorang karena jabatannya semata, kecuali dengan jabatannya itu dia semakin mulia dan taat kepada Allah. Kita nggak boleh menghargai orang berlebihan karena hartanya, kecuali hartanya membuat dia semakin taat kepada Allah. Dan yang kita harus muliakan adalah siapa saja yang lebih taat tunduk kepada Allah, itu harus lebih kita muliakan. Berarti harus mengejek orang dong? Nggak boleh. Kita harus tetap menghargai orang, menghormati orang. Tapi ada kan orang yang kita kalau ada orang kaya datang, walaupun nggak sholat misalkan, walaupun membenci Rasulullah, kita sampai cium tangan, kita sampai hormat sehormat-hormatnya, menundukkan kepala setunduk-tunduknya gara-gara hartanya doang. Nggak boleh. Itu Allah akan hinakan kita. Ya, kita lebih menghormati, lebih memuliakan siapa saja yang Allah muliakan. Orang yang berilmu, orang yang bertakwa, yang lebih beramal solehnya tinggi dari kita, kita muliakan mereka. Kita muliakan beliau, kita angkat harkat, berdoakan beliau. Nah, prinsip yang kedua. Nah, kalau kita merasakan dan meyakini bahwa kita tidak punya apa-apa, maka kita akan tenang dalam hidup ini, tidak akan iri kepada orang yang lebih banyak rezekinya. Karena apa? Karena Allah yang membagi-bagikan rezekinya kehendak Dia. Allah mau bagi ke si A, terserah Allah. Allah mau bagi ke si B, gimana Allah? Ngapain kita pusing? Ngapain kita ngatur-ngatur? Karena kita pusingin, kita dengkiin juga nggak bakal mengurangi rezeki Dia. Karena Allah yang memberikan rezeki dan tidak akan menambah rezeki kita. Yang menambah adalah tensi naik, gula naik. Nah, yang ketiga prinsip hamba ini adalah bahwa tadi la haula wala quwata illa billah, kita ini tidak mampu apa-apa. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kita ini tidak punya apa-apa. Dan Allah Al-Alimu, Allah yang Maha Tahu, ya alimul ghaibi wasyahadati. Allah Maha Tahu apa yang nampak dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita sembunyikan. Allah Maha Tahu. Kemudian kita menyembunyikan rahasia, Allah tahu. Kita sembunyikan sebagaimanapun tergembok sangat rapat. Andai kata Allah menghendaki dibongkar, maka akan terbongkarlah aib kita. Maka kita ini tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak tahu apa-apa kecuali sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sedikit saja ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita udah meyakini tiga hal ini, kita ini ya Allah tidak ada daya, tidak ada upaya, maka semakin kita merasakan tidak ada daya, tidak ada upaya di hadapan Allah, Allah berikan kekuatan yang maha dahsyat. Kita merasa hebat di hadapan Allah, merasa sombong di hadapan Allah, Allah akan lemahkan kita. Kemudian kita berarti harus merasa lemah di hadapan Allah, merasa tidak
bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Bahkan untuk mengedipkan mata pun tidak mampu kalau nggak ditolong Allah. Kedua, kita tidak punya apa-apa kecuali yang dititipin sama Allah. Sehingga yang ketiga, kita tidak tahu apa-apa kecuali yang diberikan ilmu sedikit aja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita gundah? Kenapa gelisah? Karena tidak paham dan tidak meyakini 3 prinsip hamba ini. Kita merasa lemah di hadapan manusia, nggak boleh. Minder namanya, Allah benci. Kita merasa bodoh di hadapan manusia, minder karena nggak punya ilmu, karena nggak punya harta. Tapi kalau minder kepada orang yang berilmu, agamanya tinggi, amal tinggi, membuat kita semangat untuk mencari ilmu, gak apa-apa. Kita boleh dengki kepada orang yang kaya, kemudian dengan kekayaannya dia bisa dermawan, bisa bikin masjid, bisa umroh, bisa mengumrohkan orang, bisa hajikan orang tua. Kemudian dengan uangnya itu dia membangun segala macam yang manfaat buat umat, buat berdakwah. Masya Allah. Boleh kita dengki sama mereka. Bukan dengki, iri. Karena beda ya, kalau iri sama dengki itu beda. Kalau iri itu tidak ada keinginan untuk menghancurkan orang lain. Tapi kalau dengki adalah ingin orang yang dapat rezeki itu hancur, dan saya yang mendapatkan, orangnya harus hancur yang itu dengki. Tapi kalau iri hanya ingin seperti dia, aduh kenapa saya nggak bisa seperti dia sih ya, saya harus bisa gitu. Itu iri kepada orang kaya yang dermawan. Yang kedua, iri kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, terima kasih Pak Rizky. Waalaikumsalam. Bu Cece, Bu Tin Janzabila, Bu Sri Hastumi, Pak Hasim, Pak Joko Laksono, Bu Dita, Ibu Azharo, Ibu Evi, Ibu Yulis, Ibu Wulandari, Pak Rudi, Masya Allah, Pak Dedi Kalimantan, Bu Syutia. Oke, siapa lagi? Bovia. Begitu sahabatku. Jadi semakin kita yakin dengan 3 hal tadi, semakin hilang rasa gundahnya, rasa gelisahnya. Dan kalau gundah serta gelisah karena takut sama Allah, karena takut dengan dosa-dosa kita, boleh. Sehingga kita semakin banyak istighfar. Mari kita sholawat dulu. Mudah-mudahan sholawat ini dengarkan, ikuti, renungkan dalam hati. Insya Allah akan ada getarannya. Allah berikan getaran kepada hati jiwa yang sedang gundah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Abi Tias, Pak Jajang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jadi renungkan 3 hal ini, kita akan semakin tenang, tentram, dan bisa melewati setiap ujian. Saya dan sahabat-sahabat diberikan ujian, pasti. Sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Allah, kita akan diberikan ujian yang berbeda-beda. Yang paling penting minta kepada Allah. Setiap ujian minta dibimbing,
diajarin, diluluskan, dan diberikan ketabahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ujian, mau ringan, mau sedang, mau berat, terserah Allah. Yang paling penting, mudah-mudahan kita setiap ujian menimpa diri kita semakin dekat dengan Allah. Kita sakit, kita semakin dekat dengan Allah, itu karunia. Kita sakit semakin jauh dari Allah, itu adalah musibah besar. Kita sehat semakin dekat dengan Allah, itu adalah karunia. Kita sehat semakin jauh dari Allah, semakin banyak maksiat, makin banyak dosa, itu adalah musibah besar. Kita banyak uang, bisnisnya lancar, ya, dagangnya bagus, lancar, tapi semakin jauh dari Allah, itu adalah musibah besar. Kalau kita lancar bisnisnya, keuangan lancar, membuat kita semakin dekat dengan Allah, itu namanya nikmat, karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kebangkrutan, misalkan dagang bangkrut, bisnis hancur, keuangan morat-marit, tapi kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, banyak sholawatnya, makin banyak nangisnya pada saat kita berdoa munajat kepada Allah, bahas sambil istighfar, ingat dosa-dosa kita, maka itu adalah nikmat dari Allah, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan manusia tidak diukur dari jabatannya. Banyak orang yang punya pendidikan, banyak orang yang punya jabatan, semakin Allah hinakan. Ketika menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah, menghinakan ajaran Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan hinakan, dipelesetkan lisannya dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mudah memelesetkan lisan seseorang. Ucapan seseorang itu bukan kebetulan, pasti dibimbing oleh Allah supaya mengatakan sesuatu yang sangat menghinakan dirinya. Ya, nggak ada yang kebetulan, semuanya Allah sudah desain. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi musibah itu datang kepada kita tidak membahayakan diri kita. Yang membahayakan diri kita adalah sikap kita menghadapi musibah. Nah, kemuliaan seseorang hamba dilihat dari apanya? Tidak dilihat dari hartanya, mobilnya, keratonnya, istananya, tidak, jabatannya, tidak. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang Allah kalau sayang kepada seorang pejabat, kemudian korupsi terus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sayang kepada itu, digerakkanlah KPK untuk menangkapnya, dimasukin ke sel di penjara. Dengan di penjara itu dia berhenti korupsinya, dosanya berarti semakin sedikit. Masya Allah, luar biasa. Beruntung kalau kita ditolong oleh Allah dengan disulitkan untuk berbuat maksiat, dihalang-halangi oleh Allah kalau berbuat dosa. Beruntung sahabatku, kalau Allah suka kepada seorang hamba, maka Allah akan bikin kegagalan demi kegagalan dalam setiap dosa maksiatnya. Mau ke diskotik banyak kempes, gak jadi ke diskotiknya, berarti Allah ingin menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang ada di sana. Seseorang mau maling, seseorang mau berzina, kemudian dibikin kakinya sakit, dibikin perutnya sakit, dibikin vertigo, sehingga tidak jadi berbuat maksiat. Masya Allah, Allah sayang, Allah gagalkan berbuat maksiat. Beruntunglah bagi orang-orang yang selalu gagal ketika ingin berbuat kezaliman di dalam muka bumi ini. Masya Allah. Dan sebaliknya, kalau Allah suka kepada kita, maka Allah akan permudah
diringankan kita untuk berbuat kebaikan. Sholat ringan, mobil diajak untuk dakwah lancar, mobil diajak untuk pengajian lancar, mobil diajak untuk silaturahmi lancar. Nah, itu tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Baca Al-Quran dibikin ringan, Masya Allah. Kemudian harusnya kita ini menderita kalau semua dilancarkan oleh Allah. Maling lancar, sholat dilancarkan, mau ke diskotik dilancarkan, mobil diajak maksiat dilancarkan. Harusnya kita bersedih karena dosanya semakin banyak. Ya Rabbana. Jadi jangan bilang gini, ya Allah mudahkan segala urusan hamba. Waduh, urusan apa nih? Harusnya ya Allah mudahkan urusan hamba yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Kalau dimudahkan segala urusan, maka urusan apa aja? Mau nipu orang dimudahkan. Wah, bahaya gitu kan. Berdoa satu, dimudahkan. Kan mintanya dimudahkan segala urusan. Mau curang orang dimudahkan, mau korupsi 5 juta malah dikasih 20 juta. Itu dimudahkan untuk berbuat maksiat. Berarti kita harus mengerikan. Bukan bilang alhamdulillah, bukan. Mau judi dimudahkan, mau mendekati zina dimudahkan. Itu dia. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudahkan urusan hamba yang membuat aku dekat denganmu, yang membuat engkau cinta padaku. Mintanya to the point kepada Allah. Karena Allah bagaimana prasangka hambanya terhadapnya. Begitulah sahabat-sahabat, mudah-mudahan Allah mencintai kita karena Allah sangat suka kepada orang yang saling mengingatkan di dalam kebaikan, di dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang membenci Islam, membenci Allah, membenci Al-Quran, membenci Rasulullah. Dan kita doakan setiap habis sholat agar Indonesia ini menjadi negeri yang sangat luar biasa, sangat indah ke depannya, sangat luar biasa ke depannya. Ulama-ulamanya soleh semuanya, dan mengajak kita kepada kebaikan akhirat, dan pemimpinnya pada baik-baik semuanya, taat kepada Allah, takut kepada sakaratul maut, takut kepada alam barzah, takut kepada malaikat pencabut nyawa. Maka insya Allah negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, sehingga kita sebagai rakyat jelata seperti ini bisa dibimbing, dituntun oleh para ulama dan para umaro kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat terus belajar, haus belajar mengenal Allah, haus terus untuk membaca Al-Quran, haus bertanya kepada orang yang lebih ahli di dalamnya. Ya, Ibu Imas dari Tasikmalaya, waalaikumsalam. Ibu Nayunisa, waalaikumsalam. Ke Pak Jajang, Bu Milva, waalaikumsalam. Pak Ruhi, Bu Yayu, Pak Hashim, Pak Joko, mohon maaf yang tidak terbaca. Bu Sulastri, barokallah. Begitu sahabat, dimanapun berada, saya sekarang posisi ada di Bandung. Habis acara seharian, kemarin acara 3 hari berturut-turut, di 2 kota. Itu kita mah kumaha Allah ya, disuruh ke situ ayo, suruh ke sana ayo, gitu aja kita mah. Yang penting dalam kebaikan. Kalau keburukan gimana? Ya itu pilihan kita, yang nanggung dosanya. Selama kita kebaikan, maka itu dari Allah, maka itu kemaha Allah ya, karena kita mah tubuh kita dititipin oleh Allah ya. Semuanya diri kita ini adalah dalam kekuasaan Allah. Maka gimana Allah saja mau diapa-apain aja, karena kita mah la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Titasik ya. Waalaikumsalam.
Mas Vlogger, Ibu Ne Bagus, Masya Allah, Bu Fitri hadir, waalaikumsalam. Pak Ical, waalaikumsalam, dari Papua, Masya Allah, barakallahu Pak Ical dari Papua. Alhamdulillah kita bisa saling sapa dengan adanya medsos ini. Jangan disia-siakan ya, jangan disia-siakan medsos ini. Facebook, YouTube itu mubah, nggak haram, nggak halal, mubah itu boleh. Tapi kalau kita jadikan medsos ini untuk kebaikan yang disukai Allah, jadilah pahala. Kalau medsos ini dijadikan yang dibenci oleh Allah, jadilah dosa gitu. Jadi haram dan halalnya tergantung kita menggunakannya. Mudah-mudahan nih Facebook ini, YouTube ini, ya, IG dan lain sebagainya, WA, kita gunakan untuk sesuatu yang kiranya akan disukai Allah, ya. Dan yang disukai Allah itu tidak ada yang lain adalah kecuali mengajak taat kepada Allah, ngingetin orang kepada Allah, dan ngingetin diri kita supaya ingat terus kepada Allah gitu. Melalui medsos ini maka akan mudah-mudahan kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dan dan syiar yang paling baik, dakwah yang paling dahsyat adalah azan, sahabat. Ruqyah yang paling dahsyat, yang paling ditakuti setan itu azan. Disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, seandainya ada azan di suatu tempat, maka setan akan lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing, sampai terkentut-kentut katanya. Kata Rasulullah yang menyampaikan. Jadi kalau dengar suara azan, itu setan, iblis itu pada lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar. Jadi sangat takut iblis itu, setan itu mendengar suara azan. Maka di rumah saya selalu diazankan azan, di setiap kamar azan, di setiap ini azan, di kantor saya azan, di klinik saya azan. Azan, sahabat, banyakin azan, bahkan keraskan azan itu. Kalau zaman Rasulullah ada pengeras suara, pasti pakai pengeras suara, ya. Nggak pakai pengeras suara aja, apa namanya itu, sahabat Bilal bin Rabah sampai luar biasa. Karena azan itu bukan ngasih tahu Allah yang maha mendengar, bukan. Azan itu bukan memanggil Allah, karena Allah maha lebih dekat daripada urat leher kita. Azan itu adalah untuk memberitahu bahwa ayo kita sholat, ayo kita mencari kesuksesan, kemenangan. Nih, dengarkan azannya ya. Indah nggak azan? Ini syiar. Allahu Akbar dalam azan dengan Allahu Akbar di dalam sholat itu beda, sahabat. Kalau Allahu Akbar di dalam azan itu membuat setan terbirit-birit lari menjauh dari kita. Tapi Allahu Akbar kita dalam takbiratul ihram, dalam sholat, setan mendekat dan menggoda diri kita. Itu hadisnya seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah. Mohon maaf suaranya. Di situ ada kalimat la ilaha illallah, kalimat mulia. Di situ ada kalimat takbir Allahu Akbar. Di situ ada kalimat syahadatain asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ada panggilan sholat, hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Kita apa jawabnya? La hawla wala quwata illa billah. Kenapa membaca la ilaha la hawla wala quwata illa billah? Untuk sholat kita nggak bakal bisa kecuali kekuatan dan pertolongan Allah. Masya Allah. Hayya 'alal falah. Mari mencari kemenangan. Hayya 'alal falah. Mari mencapai kesuksesan dunia akhirat. Masya Allah. Kita bilang apa? La hawla wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan ya Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya hamba ini kecuali kekuatan darimu ya Rabbana ya Karim. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sampaikan azan kepada anak-anak kita. Ya di telinganya pas lagi sholat, pas lagi lahir, sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamat. Masya Allah, supaya sepanjang hidupnya ingat bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ingat sholat, ingat kesuksesan gitu. Nah sekarang sebarluaskan kita untuk syiar azan ini supaya kedengaran syiar Islam ini. Kalau tidak ada azan ya Allah, bagaimana Allah tidak memberikan azab kepada kita? Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya jadikan medsos kita untuk ladang pahala buat kita, dan kita ajak orang-orang untuk kenal ke Allah, untuk mengingat adanya hari akhir. Maka gunakan medsos kita untuk itu. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah sayang kepada kita dan kita dijadikan ahli surga walaupun di dunia nggak pernah ketemu. Ya, dari Papua tadi Masya Allah, orang Jambi ini ada Pak Khadar, ada Bu Funga Laura, Masya Allah. Ya, dari Bekasi Bu Sarah, Masya Allah. Walaupun nggak pernah ketemu di dunia, mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya kelak sahabat. Masya Allah. Maka mulai sekarang berjanjilah wahai sahabat-sahabat, dunia sudah akhir, yang baik dimusuhin, yang salah diagung-agungkan. Inilah akhir zaman. Ya, jadi tentukan pilihan kita dari sekarang. Mau milih di jalan yang benar, jalan yang lurus, atau mengikuti jalan yang bengkok. Kita yang milih, tidak ada paksaan sedikit pun. Silahkan berpilih. Mau memilih jalannya Abu Jahal atau memilih jalannya baginda Rasulullah, mau memilih jalannya Fir'aun atau mau memilih jalannya Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Ya sahabat, insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengajak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang kenal dan gak kenal. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Jejak digital ini gak bakal terhapus mudah-mudahan nanti. Walaupun yang bicaranya sudah tidak ada, mudah-mudahan jejak digitalnya yang baik-baik akan dilihat terus, akan didengar terus,
bahkan bisa dicontoh oleh orang banyak ketika kita sudah wafat. Ya Rabbana, itu akan ngalir pahalanya kepada kita yang men-sharekan, yang membagikan, yang berbicara, yang mengupload video, mengupload foto-foto yang berguna, yang disukai Allah. Itu tidak akan mungkin Allah sia-siakan, karena yang paling disukai Allah tidak ada kecuali orang yang mendakwahkan ketaatan kepada Allah. Itu yang paling dicintai Allah. Dan sebaik-baiknya umat Rasulullah SAW kita, gimana caranya supaya kita menjadi umat yang terbaik? Ukhrijat linnas. Yang pertama, keluar untuk mengajak orang taat kepada Allah. Sekarang ada medsos. Keluar iya, di medsos bisa ribuan orang, jutaan orang yang melihatnya, yang menyaksikannya. Maka ajak orang taat kepada Allah supaya kita termasuk khairul umat. Sebaik-baiknya umat adalah yang ukhrijat linnas, yang keluar mengajak orang taat kepada Allah, mengingatkan orang dari maksiat. Nah, yang kedua, supaya kita menjadi umat yang sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat, maka yang kedua, ajak orang untuk mengenal akhirat dan mencegah orang dari perbuatan dosa. Yang ketiga, ngajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Silakan disebarluaskan video ini. Barang sekali Allah sayang, cinta, suka kepada perilaku kita ini. Mudah-mudahan Allah suka kepada apa yang saya dan Anda lakukan. Dengan bicara seperti ini, Anda sebarluaskan, mudah-mudahan Allah menyukai. Kalau Allah udah suka, aduh, semuanya beres. Kalau Allah sudah sayang kepada seseorang, beres urusannya. Hidup dunia dan akhiratnya dibereskan oleh Allah. Masya Allah. Demikian sahabat Ananda Nara dari Keramat Jati, Jakarta Timur, dekat ya. Baik sahabat, jangan lupa malam ini kita mengingat lagi apa yang sudah dikerjakan seharian tadi. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan mendapatkan prestasi di sisi Allah. Gak usah mencari prestasi di sisi manusia, pusing. Gak usah mencari penilaian dari manusia, lelah, bener gak? Gak usah mencari penghargaan dari manusia, mengecewakan. Jangan lagi berharap balasan dari manusia, menyedihkan. Bikin hati gundah kan. Nah sekarang gimana caranya? Hati kita hanya ingin dinilai, dihargai, dibalas oleh Allah, tapi lakukan pelayanan kepada umat sebanyak-banyaknya, semampu kita, sesuai dengan profesi kita. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.